Abis direvitalisasi Anies Baswedan terbitlah kesemrawutan area kota berumur Jakarta dahulu direvitalisasi salah satunya buat membenahi PKL. Saat ini, PKL balik tiba serta kota berumur nampak kacau balau. Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023 pukul 15.21 WIB orang tua kota Jakarta Barat, Yani Ajaran Purwoko di kantor Kelurahan Kembangan Selatan. 19 atau 1 atau 2023, antara atau Walda aku memohon aparat memberitahu ke aku langsung Jakarta. Antara, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Ajaran Purwoko melaksanakan kontrol kota berumur Jakarta Barat dengan memerintahkan pada jajarannya buat mengantarkan informasi dengan cara teratur menyusul film viral kemeriahan orang dagang kaki lima, PKL, di area itu. Jakarta banyak orang dagang kaki lima, PKL, yang menjajakan dagangannya sampai mencadangkan sedikit ruang buat pejalan kaki di area kota berumur, Jakarta dalam Ahad petang, tanggal 15 Januari tahun 2023. Kesemrawutan itu nampak mulai dari pintu pergi stasiun Jakarta Kota, Pedestarian Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia sampai pintu masuk Museum Fathahillah. Yani berkata sudah melaksanakan pengawasan serta kontrol di area kota berumur Jakarta mulai jam 9. Dari observasi Tempo di posisi, terdapat beberapa aparat dasar polisi pelindung praja, Satpol PP, DKI yang berhati-hati di pos. Menanggapi data yang Tempo dapat dari aparat di alun-alun dalam Ahad petang, tanggal 15 Januari tahun 2023, Heru membetulkan pertanyaan terdapatnya PKL yang berbisnis di area itu, tetapi jumlahnya tidak sedemikian itu banyak. Mereka terhambur di sebagian titik, semacam bagian kanan depan stasiun Jakarta Kota, kanan depan Bank Mandiri, serta kiri depan Museum Bank Indonesia. 00. Bagi aparat di alun-alun yang berhati-hati di pos Bank Mandiri di kala itu, grupnya sudah melaksanakan razia, tetapi para PKL konsisten membandel. Alam merah yang diartikan ialah area yang tidak bisa dihuni PKL, mereka bertahan serta lanjut berdagang. Tujuannya bertugas dari situ, tutur Yani, buat berikan antusias pada aparat Satpol PP, Dishub, Camat, serta Lurah. Lebih dahulu, reportase Tempo membuktikan area kota berumur Jakarta belum lama ini memanglah balik kacau balau. Telah dicoba penindakan, tetapi betul dalam nakal, tutur aparat yang tidak mau identitasnya ditulis. Ahad, tanggal 15 Januari tahun 2023. Penjabat, PJ, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menampik terdapatnya PKL yang membuka alas di area Dharma Wisata itu. Yani Ajaran Purwoko berkata Pemprov DKI Jakarta telah sediakan tempat posisi arahan di Kota Intan yang dapat menampung 458 orang dagang. Tetapi, tutur ia, jumlahnya tidak sedemikian itu banyak. Telah dicoba penindakan tetapi, betul dalam nakal, tutur aparat yang tidak mau identitasnya ditulis pada Tempo. Ahad, tanggal 15 Januari tahun 2023. Betul, tetapi kan enggak segitu banyak. Biro UMKM telah sediakan itu, tuturnya. Walhasil, situasi itu digunakan para PKL dari luar kota berumur buat berbisnis. Konsisten terdapat usaha buat penyusunan. Betul bukan razia, penyusunan, ucap ia di area Jakarta Barat, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Baca pula, area kota berumur Jakarta mulai kacau balau lagi. Heru Budi Hartono, ya, tetapi. Dalam Ahad kemudian, banyak PKL menjajakan dagangannya sampai mencadangkan sedikit ruang buat pejalan kaki mulai dari pintu pergi stasiun Jakarta Kota, Pedestarian Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia sampai pintu masuk Museum Fathahillah. Mereka aja yang bandel, ucapnya. Bagi aparat di alun-alun yang berhati-hati di pos Bank Mandiri, orang dagang kaki lima membandel dengan konsisten berdagang walaupun sudah ditertibkan. Terkini 4 bulan direvitalisasi padahal, tidak hanya penyusunan kaki lima, razia PKL merupakan bagian dari revitalisasi area kota berumur. Beliau melaporkan lebih menggemari situasi area kota berumur di dini sehabis revitalisasi. Buat dikenal, Pemkot Luang mengeluarkan 11 alam merah yang tidak bisa dihuni dalam PKL. Revitalisasi area kota berumur beres dalam Agustus tahun 2022 yang terkini ditetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam September tahun 2022. Baginya, orang dagang mulai memenuhi area itu dalam petang hari. Kita telah melaksanakan revitalisasi di area ini serta saat ini mulai dibuka. Tutur ia berakhir peresmian di Plaza Beos, Kota Berumur, Jakarta Barat, Sabtu malam, tanggal 10 September tahun 2022.
Revitalisasi area kota berumur melingkupi pasar Heksagon, pengaturan banjir saluran museum dahulu kala, penyusunan kali besar timur, serta penyusunan pejalan kaki. Mereka aja yang bandel, ucapnya. Enggak, keberatan banyak pedangan, jadi mudah cari jajanan, tuturnya. Sebagian ruas jalur yang trotoarnya dirombak antara lain jalur Ketumbar, jalur Kemukus serta jalur Merica Pada. Bagi Anies, pembangunan desa Pangkat Akuarium, desa Pangkat Kunir, serta desa Pangkat Tongkil pula bagian dari revitalisasi. Jalur yang kecil meningkat ketat dengan kedatangan orang dagang, itu seluruh telah ditetapkan, ucap ia. Ikuti breaking news serta informasi opsi dari Tempo. Pemprov DKI merombak jalanan di area kota berumur supaya masyarakat mempercayakan pemindahan halayak serta bermobilitas tanpa emisi. Beliau melaporkan lebih menggemari situasi area kota berumur kala terkini berakhir revitalisasi. Inilah usaha pembaharuan kota yang diidamkan Anies. Pembangunan MRT tahap 2 pula akan melampaui zona ini. Berlainan dengan Eti, gadis, 17 tahun, masyarakat Jakarta Pusat, tidak merasa keberatan dengan banyaknya PKL. Klik HTTPS atau T. Kemudian penguasa DKI sudah memutuskan area kota berumur selaku alam kecil emisi nama lain Low Emission Zone, LEZ, era depan kota modern ditempatkan di area sangat berumur di kota ini, cakap mantan Menteri Pendidikan serta Kultur itu. Baca pula, Satpol PP DKI bantah PKL memenuhi kota berumur, kenyataan di alun-alun kebalikannya. Memerlukan modal Rp65 miliar. Kepala Biro Bina Ahli DKI Jakarta Hari Nugroho sempat melaporkan revitalisasi area kota berumur menyantap bayaran Rp65 miliar. Anggaran itu tidak cuma buat membuat kaki lima, tetapi pula sarana pendukung lain, semacam shelter bis Transjakarta, air mancur, serta lampu jalur. Biayanya dekat Rp65 miliar, tutur ia di Plaza Merica, Kota Berumur, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Bagi Hari, perhitungan revitalisasi kaki lima didapat dari anggaran pesan persetujuan prinsip pembebasan posisi, SP3L, kepunyaan 3 developer. Aplaus Dubes Belanda. Revitalisasi Kota Berumur Jakarta menemukan aplaus dari delegasi besar ataupun Dubes Belanda buat Indonesia Lambert Grigens. Pada cuitannya di Twitter, Lambert mengatakan, wajah kota berumur amat berlainan dibanding lebih dahulu. Di mata Lambert, kota berumur bertambah menarik selaku destinasi dharma wisata global tersebab wajah barunya sesudah direvitalisasi. Cuitan Lambert Grigens itu merupakan asumsi atas unggahan Anies Baswedan yang mengatakan kota berumur merupakan kota era depan. What a difference with a few years ago, tagar kota tua is becoming more and more attractive as an international tourist destination, catat ia semacam diamati dari akun Twitter @LambertGriens, Ahad, tanggal 28 Agustus tahun 2022.